Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sungguh bersuka cita karena di malam tanggal 24 Desember ini kita akan merayakan Natal kita dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhan ini kita akan menyambut rombongan prosesi dari Amang Pendeta, Amang Situa, dan juga semua pelayan di HKBP Kebayoran Lama. Untuk itu kami undang Bapak dan Ibu, kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu di sini pada malam yang kudus ini untuk beribadah, memperingati Natal, kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Pada kesempatan ini, kami seluruh pelayan tahbisan gereja kita mengucapkan Selamat Natal bagi seluruh jemaat Tuhan. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah menjadi manusia. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk beribadah kepada-Nya.
dengan penuh sukacita, marilah kita sujud ke hadapannya, menyembah Kristus Raja Damai yang membawa kesukaan besar untuk dunia ini. Marilah kita bersorak-sorai, nyanyikanlah kemuliaan Tuhan. Kita puji Tuhan, bernyanyi, hai dunia, gembiralah. Kami persilakan duduk kembali. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi Gita Sorga Bergema. Bangsa
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi, jauh dari sorga datangku. Allah Sang Pencipta, semua yang telah diciptakannya amat baik. Namun karena ketidaktaatan manusia telah mengakibatkan dosa yang merusak citra diri manusia sebagai ciptaan Allah. Kita dengarkan berita penciptaan dan pemberontakan manusia terhadap Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannyalah dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannyalah mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kita menyaksikan bahwa semakin marak pelaku dan dampak dosa bagi kehidupan manusia yang merusak dan merusak tatanan kehidupan. Kepedulian semakin krisis, egoisme, iri dan benci, serta kebongahan merajalela. Tuhan pun semakin terabaikan oleh umat ciptaannya sendiri. Saudaraku, apakah kita juga sering jatuh dalam sifat dan sikap pemberontakan terhadap kedaulatan Allah? Apakah kita mengaku
bahwa kita terkadang jatuh dalam kepongahan di hadapan sesama dan Tuhan Allah. Untuk itu, dalam penyesalan dan takut akan Tuhan, marilah tunduk di hadapannya dalam nyanyian untuk memohon keampunan dosa kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu pengharapanku, daun naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu perlindunganku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi, bernyanyilah merdu.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada malam Natal ini tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai 20. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Engkau menunjukkan kesetiaanmu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak dahulu kala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi Malam Kudus di Langit. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini. Sungguh besar kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dengarkanlah berita sukacita itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran juru selamat kita, yang rela bersama merasakan apa yang kita alami, serta mengasihi kita. Kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin, supaya terangnya menyinari hidup kita. Kita sambil bernyanyi. Kami panggilkan untuk mewakili penyalaan lilin, mewakili lansia, Amang Sintua Dr. Osi Jabat, mewakili Ama, Amang Kolonel Sahat O Pardede, mewakili Dewan Koinonia, Amang Sintua Yansen Pasaribu, mewakili Dewan Diakonia, Amang Sintua Hotsianipar, mewakili Dewan Marturia, Amang Sintua Jamason Sinaga, mewakili Parartaon, Amang Sintua Charles Simatupang, dan mewakili Panitia Inti Natal, yaitu Amang Sintua Haposan Panjaitan. Pergi dan beritakanlah bahwa Yesus adalah terang dunia. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sungguh
kita angkat tinggi-tinggi dan lantangkan suara kita dalam nyanyian. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Malam kudus, sunyi senyap, bintangnya Kita lanjut ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Jemaat masih tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Ina Lydia.
Pengumuman yang pertama. Hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2024 adalah peribadahan malam Natal sebagai peringatan kelahiran Kristus Yesus. Kita melaksanakan peribadahan hari ini pada pukul 16 sore dalam bahasa Batak dan saat ini pukul 19 dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, besok hari Rabu 25 Desember 2024 kita kembali bersekutu dalam peribadahan yaitu Pesta Natal yang pertama yang dilaksanakan pada pukul 7.30 dalam bahasa Batak dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Dan dilanjutkan pada pukul 15.30 peribadahan bahasa Indonesia dan juga perjamuan kudus. Demikian pemberitahuan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekalian. Kor Pemazmur. Jesus tu
KOR NHKBP.
Kita kembali bernyanyi, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi sambutlah salam kami. Selamat Natal untuk kita semua. Ternyata bukan hanya dalam gereja ini yang penuh. Di luar juga harus kita sapa mereka. Di samping gereja kita duduk, penuh itu semuanya. Hanya yang di luar, jangan pula nanti dikira kita tidak peduli kepada mereka. Selamat Natal Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang di luar. Kurang kuat suaranya. Selamat Natal. Udah kedengaran suara mereka. Puji Tuhan. Dalam malam Natal yang kita rayakan pada malam ini, nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita tertulis dalam kitab Lukas pasal 2, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Kita ikuti. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga
yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Waktu kita tadi menyanyikan Malam Kudus, jujur Ramanginang, saya sendiri melihat dari depan. Merinding saya melihat pada waktu kita angkat lilin kita. Mengapa? Karena terus saya bayangkan di tempat di Bethlehem, di kandang domba, waktu lahirnya Tuhan Yesus, tidak seperti indahnya tadi kita menyanyikan Malam Kudus, indahnya lilin. Sekiranya kita bisa melihat tadi, luar biasa. Perbandingannya pasti kita hayati waktu menyanyikan Malam Kudus itu sambil melihat lilin kita. Dan juga di samping kita masing-masing. Tetapi apakah kita tahu bahwa pada saat itu, sebelum datangnya malaikat Tuhan dan bala tentara sorga, situasi malam yang sangat mencekam, gelap gulita, itulah situasi kondisi. Tetapi dalam situasi kondisi malam yang gelap gulita, pada saat itulah Yesus lahir yang kita sebut Juru Selamat. Yesus sebagai Juru Selamat bagi dunia ini dan juga secara khusus bagi kita manusia yang berdosa. Itulah sukacita kita. Sehingga kita mengangkat lilin kita, di mana sudah datang Yesus membawa terang, menjadi juru selamat bagi kita manusia. Itulah kesukaan yang paling besar. Itulah topik kita malam ini. Sehingga kalau kita ditanya, pada saat kapan kesukaan yang besar terjadi dalam hidup kita? Pada saat malam Natal. Tapi bisa saja kalau ditanya ibu-ibu, wahai engkau para ibu, kesukaanmu yang paling terbesar apa? Mungkin kemarin pada saat suami dan anak-anak selamat hari ibu. Mungkin kesukaanmu pada saat ini jika segalanya kebutuhan tersedia di rumah. Mungkin kesukaanmu pada saat anak-anak berhasil, cucu lahir, anak-anak mendapatkan jodohnya, suami meraih pangkat dan jabatan yang lebih baik. Kesukaan duniawi
Tetapi itu semuanya ternyata semu. Itu ternyata semuanya sementara. Tetapi kesukaan yang paling besar dan kekal sampai selama-lamanya pada saat hadirnya Yesus yang kita sebut sebagai juru selamat. Mengapa kita katakan juru selamat Yesus? Karena yang paling terbesar yang kita takutkan adalah dosa kita. Inilah yang paling kita takutkan. Dosa kita. Karena dosa kitalah yang menjadi penghalang, penghambat kita untuk memperoleh sukacita yang besar, hidup kekal selama-lamanya di sorga. Dalam rangka itulah Tuhan Yesus dihadirkan oleh Allah Bapa ke dunia ini. Itulah kesukaan yang paling besar. Itulah sukacita kita. Dan kalau dikatakan dalam nats ini, kok pertama sekali yang menerima, memperoleh, menikmati sukacita, kesukaan besar adalah para gembala. Di mana para gembala dari status sosialnya marginal people. Satu kelompok status sosial di masyarakat yang terisolir, yang dikesampingkan, dan bahkan dianggap tidak masuk hitungan. Dengan kata lain, sesuai dengan pekerjaannya, dianggap di tengah masyarakat yang paling hina. Yang paling hina. Amang Inang dan kita semuanya, kita jangan melihat dari status pekerjaannya gembala, tetapi kita harus menganggap diri kita yang berada di dunia ini adalah manusia yang hina. Apapun profesi kita masing-masing di dalam pekerjaan kita kesehariannya, setinggi apapun, sehebat apapun kita di dunia ini, tetapi di hadapan Tuhan oleh karena dosa kita di dunia ini, kita adalah kategori manusia yang hina. Hina karena dosa. Makanya dikatakan, oleh karena dosa manusia, kemuliaan Allah hilang dari manusia itu. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Allah. Sehingga Allah hadir di dunia ini. Di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Supaya Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus ingin mengembalikan kemuliaannya di dalam diri kita. Setiap manusia. Setelah apa? Setelah dosa kita diampuni. Itulah arti kehadirannya sebagai juru selamat. Sehingga
dengan kita menyadari itu. Di dalam kehinaan kita oleh karena keberdosaan kita, sama seperti apa yang dialami para gembala itu, hadirnya malaikat ke tengah-tengah mereka di ladang itu pada saat menggembalakan gembalannya. Tuhan hadir melalui malaikatnya, mereka ketakutan. Pada saat ini juga sama seperti yang dialami gembala itu juga yang kita alami. Allah hadir dalam diri anaknya Yesus Kristus yang kita sebut sebagai juru selamat, yang membawa terang. Kita ketakutan karena apa? Karena kita mengenal diri kita adalah manusia yang hina oleh karena keberdosaan kita. Tetapi Allah mau di dalam diri anaknya Yesus Kristus mendatangi kita. Di dalam ketakutan itu, malaikat mengatakan, "Don't be afraid." Jangan takut. Jangan takut. Karena disebutkan, sebab jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar, kelepasan, sukacita, kegembiraan akan diberikan kepada kita. Bisa saja Mang Inang dan juga saudara-saudara, bisa saja kita merasakan dalam hidup kita, kita merasa hina, kita merasa kecil sekali. Dan bahkan bisa saja oleh karena persoalan-persoalan, masalah yang kita hadapi di tengah keluarga, baik itu oleh karena anak, oleh karena pekerjaan kita masing-masing, ekonomi yang semakin surut, kurang berhasilnya kita di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, atau bahkan kita dihina orang lain dan lain sebagainya. Di dalam situasi yang seperti itu, Tuhan Yesus hadir, mendekat, menjumpai kita masing-masing. Supaya di dalam persoalan, kegalauan kita, kegelisahan kita, dan lain sebagainya, Allah akan memunculkan kesukaan yang besar. Harapan akan dimunculkan kembali. Yang sempat merasa terpuruk dengan kehadiran Tuhan Yesus akan disemangati dan dibangkitkan kembali. Kita yang tahu apa persoalan-persoalan hidup kita sekarang ini. Tetapi jangan kita munculkan jadi persoalan, iya Pak Pendeta, kue tahun baru, roti tahun baru kurang lengkap di rumah. Itu bukan persoalan. Kacang tojen kami nggak ada, dodol pun tidak ada, baju baru pun tidak ada. Kalau itu kita sebut terlalu kecil sekali. Tetapi
Tuhan menumbuhkan, memotivasi kita dengan apa yang disuarakan oleh malaikat. Apapun yang engkau keluhkan, jangan takut. Ini merupakan kata yang meneguhkan dari malaikat kepada gembala itu dan juga kepada kita juga pada saat ini. Malaikat mengatakan setelah dikatakan jangan takut, saya membawa berita kesukaan besar. Di Bethlehem telah lahir Yesus Juru Selamat. Inilah yang kedua. Berangkat dari jangan takut, baru yang kedua, di Bethlehem telah lahir Juru Selamat. Apa dikatakan para gembala itu? Mereka mengatakan, marilah kita ke Bethlehem. Tidak ada kata tunggu dulu. Dan ini punya arti yang dalam sekali. Marilah kita ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Kita angkat arti dari kata Bethlehem. Bet dalam bahasa aslinya. Yang artinya tempat, rumah. Mulai bata idok bagas. Kata yang kedua, lehem. Pertama dalam bahasa Batak dikatakan sagu-sagu. Artinya roti. Berarti kalau kita gabung, bisa saja ya, rumah roti. Terus kita berpikir makanan. Kalau di rumah kita tidak ada makanan, kita mengeluh apa tidak? Saya rasa di rumah kita masing-masing tidak pernah kekurangan makanan. Apalagi yang namanya kosong makanan, sama sekali tidak ada. Pasti itu tidak terjadi. Mau pola kosong si pangano di jebu, berarti kasih malas nama di jebu sudi. Kalau sempat makanan kosong di rumah, berarti seisi rumah itu malas semua. Berarti tidak mau bekerja. Iya kan? Tidak mau bekerja. Ya kehadiran Tuhan Yesus juga. Ya kalau dikatakan marilah kita ke Bethlehem, itu artinya bergerak aktif. Supaya apa? Berbuat, bekerja. Karena sudah disediakan. Roti sudah di sana. Bethlehem itu digambarkan itu tempat rumah, bagas. Sagu-sagu, roti. Tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Dan bahkan kalau lebih kita artikan, kita bahasakan. Di Bethlehem telah lahir, telah ada roti kehidupan. Itulah Yesus sebagai juru selamat yang kita sebut juga. Dia bukan hanya terang, tetapi roti kehidupan. Jadi bukan hanya yang fana. Kalaupun dikatakan di Bethlehem ada makanan, ya oke. Tetapi yang lebih besar dari situ, kalau dikatakan marilah kita ke Bethlehem, mereka semuanya berangkat ke sana dan kita juga diajak dan sama-sama mengatakan marilah kita ke Bethlehem. Akan solo rugi mai. Artinya yang tidak mau akan rugi besar. Artinya lagi yang tidak mau mengimani akan rugi besar. Dia tidak akan menikmati roti kehidupan itu. Dan itu hanya kita dapatkan di dalam diri Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Sudah kita nikmatin semuanya itu amanginang ya. Pemberian Tuhan.
Dan itulah kesukaan besar bagi kita semuanya. Kalau kita sudah menerima, mengimani, meyakini, percaya bahwa Yesus sudah lahir dan Yesus sudah kita miliki. Yesus sudah menebus kita dengan kelahirannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir, yang ketiga, inilah misi Natal. Jangan pula kita bernatal terus tiap tahun, dan bahkan Natal kategorial, Natal punguan. Apalagi kemarin malam, Natal keluarga. Sudah hita tehemar Natal keluarga bagas tabi amanginang. Kan dibagikan acara itu kan. Banyak keluarga Kristen, khusus kita HKBP, kita katakan dulu. Jangankan HKBP, seluruh umat Kristen perlu bernatal keluarga. Makanya kalau ditanya amanginang, ayah do martanya kita doh keluarga tadi jebu. Ya pada saat momen Natal keluarga, ya kita beracara. Kalau tadi malam itu kan waktunya tidak ditentukan, terserah. Kalau kami keluarga tadi malam, ya untung saja Inang di rumah mengingatkan. Ya kita agak malam, kata jam 10 malam Natal keluarga. Bertigo. Masih berengam mamin itu dulu. Ya tapi ya kalau kita nikmati Natal keluarga, artinya di keluarga kita juga harus kita rasakan bahwa Yesus lahir. Jangan pula amang ini jadi apa? Jadi rutinitas, kebiasaan tanpa ada penghayatan. Ya udah Natal, ya Natal lah ke situ. Yesus lahir, ya lahir pun di situ, nggak apa-apa, katanya pula kan. Nggak ada penjiwaan. Apakah dengan Natal persahut tahun, STM, Serikat Tolong Menolong, Natal di gereja dengan punguan, dengan mewahnya apa segala macam. Apakah itu baru Natal yang benar? Oh tidak. Sederhana amangina. Kita hadirkan Natal itu di tengah rumah kita. Supaya apa? Hal yang ketiga, apa yang menjadi misi Natal? Berarti ada tugas tanggung jawab kita. Artinya kalau kita sudah menerima, sudah mengimani, mempercayai Yesus yang lahir dalam diri kita. Berarti kalau kita sudah mengimani, menerima Yesus dalam diri kita, apa yang terjadi dalam diri kita? Berarti kita sukacita. Berarti dalam diri kita ada damai sejahtera. Dakola kaguturo bediula. Kita akan berdamai kepada sesama kita. Dengan lahirnya Tuhan Yesus, kalau dikatakan dia membawa kesukaan, sukacita dan damai sejahtera. Dan itu kita artikan di dalam satu kata itu, di dalam kasih-Nya. Siapa yang menerima dalam Natal ini, menjiwai dan mengimani, percaya dengan Natal lahirnya Tuhan Yesus, berarti dia menerima dan mau hidup di dalam kasih Kristus. Orang yang hidup di dalam kasih Kristus, dia akan selalu sukacita dan damai sejahtera. Karena dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan selalu bersama dalam hidupnya. Bukan berarti mau dikatakan bahwa masalah tidak ada lagi. Persoalan tidak ada lagi. Tantangan tidak ada lagi. Sakit penyakit tidak ada lagi. Semuanya akan kita alami. Tetapi sepahit apapun hidup kita, hati-hati. Jangan sampai hilang sukacitamu.
hati-hati, jangan sampai hilang damai sejahteramu. Artinya apa? Di dalam kepedihan, masalah, persoalan apapun dalam hidup kita, pada saat itu kita berserah diri kepada Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Dalam rangka itulah Yesus lahir ke dunia ini, sehingga dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amanginang, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus membawa misi. Dengan kasih Kristus, Dia menyelamatkan kita, membawa terang. Berarti kita juga harus menjadi terang bagi orang lain. Kita harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu dengan perkataan dan tindakan yang konkret. Dakolan hak. Itulah gunanya kalau kita bernatal kan. Nah, mana tahu ada suami istri di sini, mana tahu tadi berangkat dari rumah, lain-lain jalannya tidak kompak, mungkin karena ada sesuatu hal, tidak ngomongan, harus sukacita damai sejahtera. Pulang di rumah, entah istri sekarang, suami di rumah, atau suami di sini, istri di sana, ketemu nanti, wah langsung sukacita, senyum-senyum damai sejahtera lah. Kalau suami nyampe di rumah, ketemu sama istrinya, selamat malam, selamat Natal, Mami Hasian. Kalau istri, selamat malam, selamat Natal, damai sejahtera, suamiku tersayang. Itu harus kita alami. Karena apa? Yang konkret. Kita tidak terlalu memikirkan hal yang terbesar dulu. Hal yang konkret, yang sederhana saja. Apakah kita mau berdamai untuk diri kita? Apakah kita mau berdamai untuk orang lain? Ini persiapan Abang Inang. Besok kita perjamuan kudus. Mau lorong lebih kena mersading. Aduh, bahasa Indonesia ini mersading. SKT. Tidak ngomongan. Merbadai, tidak akur selama ini, kita dipersiapkan untuk besok, di mana Natal besar akan kita rayakan, dan sekaligus kita akan menerima berkat yang terbesar dari Tuhan, yaitu penghapusan dosa. Sehingga dengan demikian, kita yang menerima Yesus dengan Natal kita malam ini, kita akan turut serta seperti nyanyian dari malaikat dan seluruh bala tentara surga mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selamat Natal untuk kita semua. Amin, kita berdoa. Natal yang kami rayakan pada malam hari ini Tuhan, untuk menerima Engkau hadir lahir dalam hidup kami masing-masing, di mana dunia ini yang penuh dengan kegelapan, yang membuat kami penuh dengan ketakutan, tetapi dengan kehadiran-Mu, kelahiran-Mu dengan Natal yang kami rayakan malam ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat-Mu, supaya kami jangan takut. Sebab lahirnya Juru Selamat kami di Bethlehem untuk memenuhi, untuk memuaskan kebutuhan kami. Pertama sekali, kami mendapat Juru Selamat, menyelamatkan kami dari keberdosaan kami, menyelamatkan kami dari kematian yang kekal, mendapatkan
kehidupan yang kekal. Dan biarlah dengan Natal yang kami rayakan, kami tahu apa tugas tanggung jawab kami yang Tuhan embankan kepada kami masing-masing untuk melaksanakan satu misi, yaitu memberitakan kesukaan besar, memberitakan kasih-Mu, memberitakan damai sejahtera dan sukacita melalui diri kami masing-masing terhadap sesama kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi sungguh mulia. Kudus
Kita bangkit berdiri dan menyanyikan ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Natal sesaat lagi akan berakhir. Namun kita mengimani bahwa belas kasihan dan penyertaan Tuhan Yesus tidak akan berakhir dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita berkomitmen menabur dan menebar kasih Allah dalam kehidupan kita. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan semuanya untuk duduk kembali. Sekali lagi Amang Inang untuk besok di acara kebaktian ibadah Natal kita. Pertama yaitu dalam ibadah kebaktian pagi jam 7.30 pagi. Setelah itu akan dilanjutkan perjamuan kudus. Baru yang kedua itu bahasa Batak pagi. Bahasa Indonesia yaitu jam 15.30 sore, dan setelah itu juga akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Demikian Amang Inang dan juga untuk kita semua. Ya, bah, itu mah. We wish you Merry Christmas. We